Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrin Ahmad dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan pada materi teori-teori terbentuknya negara. Sifat khusus daripada suatu negara ada 3, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Yang pertama, memaksa. Sifat memaksa perlu dimiliki oleh suatu negara supaya peraturan perundang-undangan ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat dapat dicapai serta timbulnya anarki bisa dicegah. Yang kedua, monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara berhak melarang suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali untuk mendukung usaha negara dalam mencapai masyarakat yang dicita-citakan, misalnya keharusan membayar pajak. Asal mula terjadinya negara dilihat berdasarkan pendekatan teoritis ada beberapa macam, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan, dan teori kedaulatan. Teori ketuhanan, menurut teori ini negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori perjanjian. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk karena ada antara sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri, diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama. Yang ketiga, teori kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Yang keempat, ada teori kedaulatan. Asal-usul negara itu jelas, maka orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa atau pemerintah. Teori kedaulatan ini meliputi teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara. Kedaulatan Tuhan berasal dari Tuhan, kedaulatan hukum yang terbit dari kesadaran hukum manusia, kedaulatan rakyat yang berasal dari pendapat bahwa rakyatlah yang berdaulat. Dan kedaulatan negara berpendapat bahwa negara merupakan sumber kedaulatan dalam negara. Teori asal mula terjadinya negara juga dapat dilihat berdasarkan proses pertumbuhannya. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu terjadinya negara secara primer dan terjadinya negara secara sekunder. Terjadinya negara secara primer bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sesederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Matakil. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk negara. Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda secara umum dalam konsep dan teori modern. Negara terbagi dalam 2 bentuk, negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan sentral dan sistem pemerintahan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Sementara itu, pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan dan kewenangan dari pemerintahan pusat. Sistem seperti ini contohnya adalah pada masa Orde Baru, yaitu sistem pemerintahan Presiden Soeharto. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khususnya dapat dimasukkan ke dalam model ini. Yang kedua, negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dan sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya, negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Di samping 2 bentuk ini, dari sisi pelaksana dan
mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok: monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki 2 jenis, monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu raja atau ratu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. Sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi. Negara praktik konstitusi konstitusional ini adalah yang paling banyak diperhatikan di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas simbol negara. Oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dalam golongan atau kelompok tertentu. Demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau disebut pemilu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Rahim. Untuk materi ketiga tentang unsur-unsur, tujuan, dan bentuk negara. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ahmad Fauzan Al-Rasyid. Unsur-unsur negara itu sebenarnya ada 3. Yang pertama rakyat, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut itu menurut Bapak Mahfud MD itu sebagai unsur konstitutif. Sedangkan ada lagi pengakuan internasional itu namanya unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu ada 3. Yang pertama masyarakat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan. Tujuan negara itu yang pertama adalah untuk memperluas kekuasaan. Yang pertama untuk memperluas kekuasaan, yang kedua untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dan yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan umum. Nah, untuk bentuk negara berdasarkan teori negara modern terbagi menjadi 2, dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 karya Retno Lisyarti dan Setiadi. Yang pertama itu negara kesatuan, unitarisme, dan yang kedua itu negara serikat federasi. Dan Indonesia itu masuk ke negara kesatuan, bentuk negara kesatuan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Manasih Pasaipulo. Saya akan menjelaskan pembahasan terakhir ini mengenai relasi agama dan negara dalam Islam. Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritis politik Islam ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara, antara lain dapat dirangkum ke dalam 3 paradigma, yakni integralistis, simbiotik, dan sekularistik. Yang pertama, paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan 2 lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Konsep ini merupakan konsep teokrasi. Paradigma ini kemudian melahirkan konsep tentang agama negara, yang berarti bahwa kehidupan negara diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam, yakni din wa daulah, yang sumber hukum positifnya adalah hukum agama. Paradigma integralistik ini antara lain dianut oleh kelompok Islam Syiah. Hanya saja Syiah tidak menggunakan term daulah, tetapi dengan term imamah. Yang kedua, paradigma simbiotik. Menurut konsep ini,
Hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya sosial kontrak tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama. Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui sosial kontrak dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Konsep sekularistik ini bisa dilihat dari pendapat Ali Abdul Razik yang menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullah SAW pun tidak ditemukan keinginan untuk mendirikan agama. Rasulullah SAW hanya menyampaikan risalah kepada manusia dan mendakwahkan ajaran agama kepada manusia. Jadi kesimpulannya, semula terbentuknya negara berdasarkan teoritis. Ada beberapa teori, yakni teori ketuhanan, perjanjian, kekuasaan, dan kedaulatan. Sedangkan berdasarkan proses pertumbuhannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, terjadinya negara secara primer, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Kedua, terjadinya negara secara sekunder, yaitu membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Secara umum, negara terbagi dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Dalam suatu negara tentunya terdapat unsur-unsur, yakni masyarakat, wilayah, dan pemerintah. Juga tentunya suatu negara pun memiliki tujuan. Contohnya beberapa macam tujuan negara antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan umum. Mengenai relasi agama dan negara dalam Islam, ada beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.